Di era serba digital hari ini, ketika masyarakat di kota-kota besar sudah terbiasa dengan transaksi uang elektronik dan perbankan modern, di berbagai wilayah pedalaman Papua, masyarakatnya masih harus bergantung pada sistem barter atau tukar-menukar barang secara langsung. Fenomena ini seringkali dianggap sebagai tradisi unik. Namun, jika kita bedah lebih dalam, keberadaan sistem barter di abad 21 ini sebenarnya adalah cermin nyata dari satu masalah mendasar, yaitu pembangunan yang belum merata. Mengapa hal ini bisa terjadi? Faktor pertama, ketimpangan akses dan fasilitas keuangan. Di saat wilayah lain menikmati kemudahan akses bank dan mesin ATM di setiap sudut jalan, masyarakat di distrik-distrik terpencil Papua bahkan sulit melihat lembaran uang kertas secara rutin. Tidak adanya sarana perbankan dan minimnya sirkulasi uang tunai yang masuk ke pedalaman memaksa warga untuk bertahan hidup dengan cara tradisional. Mereka terisolasi dari sistem ekonomi nasional bukan karena pilihan, melainkan karena fasilitas dasar perbankan yang memang belum menyentuh wilayah mereka. Faktor kedua, lambatnya pembangunan infrastruktur jalan. Sistem logistik yang belum terhubung lewat jalur darat membuat wilayah pegunungan tengah sangat bergantung pada transportasi udara. Akibatnya, harga barang-barang kebutuhan pokok melonjak sangat tinggi dan tidak terjangkau. Ketika harga sebotol minyak goreng atau sekantong garam menjadi sangat mahal jika dibeli dengan uang, menukar hasil bumi secara langsung menjadi satu-satunya cara rasional bagi warga untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Ini adalah potret nyata bagaimana lambatnya konektivitas fisik langsung berdampak pada daya beli masyarakat. Faktor ketiga, jurang kesejahteraan antara kota dan pedalaman. Pembangunan ekonomi di Papua masih menghadapi tantangan distribusi yang besar. Kemajuan dan perputaran uang modern seringkali hanya menumpuk di wilayah perkotaan atau pusat pemerintahan. Sementara warga di pelosok kampung terisolasi dari arus pertumbuhan tersebut. Sistem barter yang masih bertahan menjadi simbol nyata dari jurang pemisah ekonomi ini, di mana manfaat pembangunan nasional belum dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat asli Papua. Pada akhirnya, fenomena sistem barter di pedalaman Papua bukanlah sekadar kearifan lokal semata. Ini adalah teguran keras dan pengingat bahwa agenda pembangunan nasional masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar untuk menghadirkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi hingga ke pelosok paling terdepan. Bagaimana pandangan kalian mengenai ketimpangan pembangunan ini? Apa langkah yang harus diprioritaskan pemerintah agar ekonomi di pedalaman semakin maju? Tulis pendapat kalian di kolom komentar secara bijak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Di sini lo.